Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga review kami terhadap jurnal Development of a Cloud-Based IoT System for Livestock Health Monitoring using AWS and also Python, dengan fokus terhadap konsep dan juga implementasi dari database NoSQL-nya. Selanjutnya, oke, kelompok kami ini terdiri yang pertama dari Muhammad Abian Putra Wibowo, yang kedua ada Adam Naufal, yang ketiga saya sendiri Muhammad Hairul Jalil Fikri, yang keempat Muhammad Agung Rizkiansyah, yang kelima itu Muhammad Khalid Al-Walid. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh beliau. Silahkan, Pak Khalid. Oke, baik. Terima kasih. Sini untuk latar belakang dari penelitian dari artikel yang kita pilih yaitu di sini penelitian tersebut dilatar belakangi oleh tantangan yang dihadapi oleh peternak dalam memantau kesehatan ternak. Itu terutama untuk mengatasi keterbatasan metode tradisional yang masih mengandalkan tenaga kerja manual gitu. Metode konvensional itu kan memerlukan banyak waktu dan tenaga sehingga membuat metode tersebut tidak efisien dan mahal. Oleh karena itu, pada penelitian ini, itu fokusnya adalah pada pengembangan sistem IoT berbasis cloud yang dapat memantau kesehatan ternak secara real-time dan lebih responsif. Nah, dari penelitian ini juga, itu menggunakan NoSQL, khususnya Amazon Amazon Dynamo DB. Nah, eh, penggunaan NoSQL di sini itu untuk menyimpan data sensor kesehatan ternak secara real-time. Nah, kenapa sih di penelitian ini itu menggunakan DynamoDB? Di sini milih, sorry, eh, di penelitian ini itu menggunakan DynamoDB karena dapat mengelola data yang tidak terstruktur dari berbagai sensor dengan skala otomatis dan kinerja tinggi, sehingga mendukung analisis cepat dan peringatan otomatis bagi peternak untuk respons yang lebih efisien terhadap kondisi kesehatan ternak. Adapun di sini tujuannya itu untuk mengurangi bukan, sorry, untuk mengurangi beban kerja peternak, kemudian untuk meningkatkan akurasi deteksi kesehatan, dan untuk mendukung kesejahteraan hewan serta efisiensi operasional di peternakan. Mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Oke, sekarang masuk ke metode penelitian. Pada penelitian ini eh, digunakan teknik pengumpulan data yaitu kuantitatif method atau metode kuantitatif, yaitu dengan pendekatan mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat diukur dan juga dihitung. Selanjutnya untuk metodologi menggunakan metode Agile. Ini adalah metodologi untuk mengembangkan perangkat lunak yang fleksibel dan efisien, serta iteratif dengan memprioritaskan kepuasan kebutuhan klien. Penerapan metodologi ini tuh terintegrasi dengan penggunaan basis data NoSQL, khususnya DynamoDB dari layanan AWS untuk mengelola data yang dihasilkan oleh sensor yang terpasang pada ternak. Selanjutnya untuk proses pengembangan eh, aplikasi ini dipecah menjadi beberapa tahapan. Yang pertama requirements, planning, lalu designing, lalu developing, testing, dan akhirnya deploying. Yang pertama yaitu requirements, yaitu identifikasi kebutuhan sistem yang aman, mudah dioperasikan, scalable, dan tersedia secara kontinu. Selanjutnya planning atau penentuan fitur-fitur sistem. Fitur-fitur ini, fitur-fitur ini diantaranya itu termasuk pemantauan secara real time, deteksi anomali, analitik dan visualisasi data, notifikasi, serta penyimpanan data yang terdistribusi. Selanjutnya ada designing. Designing ini yaitu rancangan arsitektur sistem yang tangguh dan pemilihan teknologi yang tepat. Pemilihan teknologinya itu seperti layanan cloud AWS, Python, atau juga NB-IoT. Selanjutnya masuk ke developing atau pengembangan perangkat lunak dan integrasi layanan-layanan AWS termasuk DynamoDB sebagai basis data NoSQL-nya. Lalu selanjutnya proses testing atau pengujian beban data.
Dan terakhir deploying, yaitu menerapkan sistem ke lingkungan produksi menggunakan Terraform untuk penyediaan sumber daya di infrastruktur AWS. Tadi di developing kita menggunakan DynamoDB sebagai basis data NoSQL ini karena kemampuannya dalam menangani volume data yang besar dan output yang tinggi. Di mana di penelitian ini tuh nantinya menggunakan data sensor dari ternak yang harus diproses secara efisien dan sistemnya itu harus merespons secara real time terhadap perubahan kondisi. Nah, DynamoDB ini sangat cocok. Selain itu juga DynamoDB ini dapat menyimpan data yang beragam karena kan termasuk NoSQL ya. Jadi struktur data NoSQL pada DynamoDB ini fleksibel untuk menyimpan berbagai jenis data-data sensor yang ada yang dihasilkan oleh sistem. Yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya kita sudah memahami latar belakang dan juga metodologi serta alur pengembangan untuk aplikasi kita. Jadi setelah kita melakukan mendevelop uh, aplikasi tersebut, kita telah sampai pada bagian di mana kita membahas tentang hasil penelitiannya. Hasil penelitian sendiri akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama real time data, yang kedua manajemen data, yang ketiga tentang alerts atau peringatannya ya. Oke, yang pertama dulu tentang real time data. Jadi hasilnya adalah sistem ini itu berhasil menggabungkan berbagai layanan AWS seperti IoT Core, fungsi Lambda, DynamoDB dan juga Amazon Pinpoint yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya untuk memonitor secara real time dan juga memberikan peringatan saat indikator kesehatan tertentu itu melebihi batas yang telah ditentukannya. Nah, fitur ini tuh memungkinkan petani dan juga dokter hewan untuk segera merespons masalah kesehatan yang berpotensi terjadi dan mencegah penyebaran penyakit. Nah, selain itu juga sistem ini menggunakan teknologi NB-IoT atau Narrowband IoT ya, jadi yang sesuai untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh dengan bandwidth yang rendah. Jadi ini tuh memungkinkan pemantauan yang lebih efisien apalagi di lokasi yang terpencil gitu. Nah, sehingga sistem ini tuh memungkinkan aksi lebih cepat untuk mencegah masalah kesehatan yang lebih serius yang terjadi pada hewan ternak. Nah, selanjutnya itu ada manajemen data. Jadi, karena kita menggunakan DynamoDB, sama itu dirancang kan dan juga arsitektur ya, dan juga layanan serverless. Jadi ini memungkinkan sistemnya gitu menangani data dari banyak perangkat IoT dan juga mengakomodasi perubahan ukuran kawanan. Nah, untuk mendukung skalabilitas dan juga efisiensi dalam pengolahan datanya, kita kan menggunakan DynamoDB. DynamoDB ini tuh seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya itu basis datanya itu tipenya key value SQL. Jadi memungkinkan pengelolaan volume data yang lebih besar secara efisien dan juga optimal. Selanjutnya kita akan masuk ke alerts atau peringatan. Jadi dalam penelitian ini kita tuh menggunakan model machine learning yang diterapkan menggunakan Amazon SageMaker. Jadi model ini berhasil memprediksi detak jantung anak babi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, kemampuan prediktif ini itu memungkinkan manajemen kesehatan yang lebih baik gitu. Nah, selain itu juga dengan menggunakan AWS Lambda dan juga model machine learning yang tadi sudah disebutkan, sistem kita tuh dapat melakukan analisis data secara real time dan mengirimkan alert atau reminder kesehatan kepada petani ataupun dokter hewannya melalui email atau SMS dan juga atau push notification dari aplikasinya ya. Sehingga dapat memastikan respons yang lebih cepat dan tepat dalam penanganan masalah kesehatan ternak. Itu aja sih tentang hasil penelitiannya. Mungkin selanjutnya akan jelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk untuk membahas implikasi dan kontribusi. Nah, apa itu kontribusi yang didapatkan dari penelitian ini? Penelitian ini itu memajukan peternakan berbasis teknologi atau precision livestock farming dengan kemampuannya untuk mendeteksi tanda-tanda awal masalah kesehatan ternak. Nah, jadi ini tuh bisa dilakukan karena penelitian ini itu membuat data yang langsung ada real time. Nah, dengan data ini penyakit bisa lebih cepat diatasi sehingga mengurangi risiko penyebaran atau dampak yang lebih parah. Nah, sistem ini tuh juga memungkinkan pengelolaan peternakan yang lebih efisien dengan mengurangi biaya tenaga kerja dan memperbaiki alokasi sumber dayanya. Eh, deng- Dengan informasi real time tersebut,
Jadi peternak-peternak itu bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat untuk merawat hewan-hewan kalau kenapa-napa. Nah, dan mengapa menggunakan NoSQL atau lebih tepatnya menggunakan DynamoDB untuk penelitian ini? Seperti yang mungkin rekan-rekan saya sudah bahas sebelumnya, eh, NoSQL itu efisien gitu loh untuk memproses data-data sensor yang banyak banget dari ternak ini. Dan apalagi eh, dibutuhkan fleksibilitas untuk menyimpan berbagai jenis data sensor dari sistem yang diberikan. Nah, kemudian alasan lain menggunakan DynamoDB itu dia itu mudah berintegrasi dengan AWS Lambda dan Amazon Pitpoint untuk memudahkan pemantauan sistem IoT secara keseluruhan. Nah, efisiensi-efisiensi yang sudah disebutkan tadi itu membuat intervensi kesehatan itu sangat cepat dan tepat waktu, jadi tidak membuang tenaga apapun. Itu saja. Untuk selanjutnya mungkin dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya dari segala macam yang sudah kami sebutkan tadi, ada beberapa poin untuk kritik dan saran yang bisa kami berikan terhadap ini. Yang pertama, dalam dampak jangka panjang. Nah, ada beberapa poin, yaitu ada dampak jangka panjang pada kesehatan ternak. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang dampak jangka panjang adopsi teknologi terhadap kesehatan ternak itu. Selanjutnya adalah keberlanjutan peternakan dengan teknologi. Nah, ini kita berkaitan tentang evaluasi keberlanjutan peternakan dengan menggunakan teknologi ini. Setelah itu ada yang poin ketiga, yaitu adalah kelayakan ekonomi penggunaan teknologi. Lalu lanjut di poin yang kedua itu adalah adaptasi untuk peternakan skala kecil. Nah, eh, yang pertama itu ada teknologi perlu disesuaikan agar dapat diterapkan di peternakan berskala kecil. Selanjutnya, kita juga harus mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang dihadapi peternakan kecil dalam mengadopsi teknologi canggih. Nah, yang ketiga itu adalah pertimbangan etis dalam penggunaan teknologi tersebut. Yang kedua itu adalah dampak teknologi yang bisa diberikan terhadap kesejahteraan hewan. Selanjutnya, kesesuaian bagaimana tingkat kesesuaian teknologi ini terhadap standar sosial dan etika. Lanjut, yang perspektif, nah perspektif global ini mengambil perspektif global dalam penelitian itu adalah dengan mempertimbangkan kondisi pertanian dalam berbagai negara, lalu memperhatikan perbedaan praktik, kondisi ekonomi dan lingkungan di berbagai negara juga. Nah, yang terakhir itu adalah pengujian dalam kondisi nyatanya. Nah, dalam ini menguji performa teknologi dalam skala besar dengan beban data yang sangat besar juga diperlukan, yaitu lalu menilai optimisasi, dan cost effectiveness sistem dalam kondisi nyata di lapangan. Nah, mungkin segitu saja dari kritik dan saran. Selanjutnya akan lanjutkan. Nah, mengingat potensi sistem IoT berbasis cloud ini untuk pemantauan kesehatan ternak dalam peternakan tradisional, mungkin ada sebuah pertanyaan terbuka gitu untuk kalian. Menurut kalian, aplikasi lain apa sih yang kalian dapat bayangkan ya untuk pengembangan atau pengimplementasian untuk sistem yang serupa, tapi di luar konteks peternakan tradisional? Dan juga tantangan apa aja sih yang mungkin muncul dalam penerapannya dalam konteks-konteks tersebut? Dan untuk juga yang memiliki pertanyaan tentang artikel ini, boleh saja langsung ditanyakan di komentar di bawah. Oke, mungkin segitu saja untuk presentasi kami kali ini tentang development of a system, IT system buat monitor livestock health-nya juga ya. Nun wal qalam yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.